Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Video ini aku ngomongin tentang kesulitan keuangan ya, teman-teman. Jadi, kalau saat ini teman-teman lagi kesulitan keuangan, aku baru aja neliti dan mengkaji ke beberapa klien dan juga kisah-kisah orang terdekat. Kesulitan keuangan itu ternyata seringkali diawali dari mindset psikologi seseorang ya. Jadi seringkali bukan karena turunan ya, atau bukan karena gangguan kepribadian. Kesulitan keuangan itu biasanya dari mindset yang kemudian nggak tepat soal pengelolaan dan pengaturan diri. Nah, itu ngaruh ke perilaku dia, purchasing decision ya, keputusan untuk membeli, dan kemudian cara dia mencari, menghasilkan, dan mengupayakan untuk mendapatkan keuangan. Nah, ini ngaruh banget ya. Nah, apa itu? Jadi gini, biasanya orang-orang yang kesulitan keuangan, biasanya secara psikologis, dia punya rasa pride atau kebanggaan diri yang tinggi, sehingga seringkali orang macam ini senangnya jadi referensi. Kalau ketemu orang, senangnya yang punya informasi, yang bercerita, yang ceramah, yang ngasih tahu gitu. Pengennya tuh ngasih ide, ngasih pendapat, punya kecenderungan seperti itu, dan punya kebanggaan diri yang besar. Nah, orang-orang yang punya kebanggaan diri yang besar, pride yang tinggi, ya, gengsi yang tinggi juga, akan ngaruh ke error terkait dengan purchasing decision atau pengambilan keputusan membeli yang kurang tepat. Akhirnya membuat dia, orang ini nih, kesulitan untuk melakukan pengelolaan keuangan. Nah, secara konkretnya kayak gini, dia itu jadinya kesulitan untuk membedakan mana keinginan dengan kebutuhan. Itu soal mindset tuh. Jadinya dia selalu mikir hal-hal yang keinginan itu jadi kebutuhan. Beli perhiasan, jadinya ngerasa kebutuhan. Beli kemudian barang-barang yang kemudian dikesankan baik, hebat sama orang lain, itu jadi prioritas. Nah, orang-orang ini menjadikan prioritas pembeliannya adalah ke hal-hal yang kemudian sifatnya keinginan, bukan hal-hal urgen dan dasar. Lalu menarik ini nih, ketika nanti orang tersebut kekurangan ya, kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhannya, dia kemudian akan menyalahkan situasi dan lingkungannya ya, nggak berkaca sama dirinya dan bahaya. Nah, kalau kemudian teman-teman sekarang berada pada kondisi di mana kok aku tuh udah usaha keras nyari kerja tapi nggak pernah dapat fee yang sepadan, selalu besar pasak daripada tiang, dimulai dari itu. Refleksi diri, jangan-jangan ada gengsi dan harga diri yang jadi tembok yang membuat kita kalau setiap kali berupaya, berusaha, bekerja itu selalu terhalang. Nah, ini yang harus di breakdown. Jadi kalau teman-teman pengen tidak kesulitan keuangan lagi, runtuhkan gengsi dan harga diri, minta maaf sama diri sendiri, rendahkan diri sendiri terkait ekspektasi, dan mulai beraksi. Perbanyak aksi, solusi, dan kurangi bicara dan ngomong. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian menterapi diri dari kesulitan keuangan adalah orang-orang yang berhenti untuk banyak bicara, karena yang ia bicarakan pastinya akan mengeluhkan situasi dan keadaan. Fokus untuk mulai aksi, nyari solusi atas lintasan-lintasan pikiran. Biasanya orang-orang kayak gini tuh, di lintasan pikiran itu semua tuh jadi masalah. Iya masalahnya, iya masalahnya, iya soalnya. Itu yang jadi lintasan di pikiran. Coba maafkan diri sendiri, atau kalau ternyata susah, kesulitan, dan tetap aja ada gengsi yang meradang, mau nggak mau harus konseling ya. Biasanya orang-orang yang kemudian kesulitan keuangan gara-gara mindset yang membuat dia sulit untuk dapat kerjaan yang layak, sulit untuk mencari, adalah salah satunya adalah keengganan untuk menurunkan ego dan gengsi. Pengen jadi referensi tapi nggak pernah terbukti, pengen nyeramahin orang tapi kata-katanya nggak powerful karena nggak ada pengalaman, sekolahnya juga nggak baik-baik amat gitu ya. Tapi balik lagi kemudian membuat dia terhalangi gengsinya untuk merendahkan diri. Nah, kadang-kadang ya, seringkali kita juga perlu merendahkan diri kita karena ada zat yang maha kuasa, maha tinggi yang menghantarkan rezeki ketika kita merendahkan diri di hadapannya, di hadapan Tuhan. Makanya mari jadi orang-orang yang senantiasa rendah hati. Kalau kepada Tuhan yang maha kuasa kita rendahkan diri kita mulai fokus ke aksi dan solusi daripada kata-kata yang hanya bisa menyalahkan situasi dan keadaan. Mudah-mudahan membantu teman-teman yang barangkali sekarang lagi kesulitan keuangan
Mungkin usaha-usaha kerjaan konkretnya belum menghasilkan, yuk kita mulai dulu dari benahi diri kita yang barangkali tadi masih menyimpan pride dan gengsi yang nggak urgent, nggak penting, dan nggak prioritas. Ya, Zen Permana pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.